konsisten gitu walaupun males-malesan. Pertanyaannya Mas Fatur ya, Iya. gimana caranya supaya tetap konsisten supaya tidak malas-malesan? Oke, bagus juga ini ya. Jadi kita hari ini adalah kuliah perdana, jadi kita masih menyampaikan tentang RPS dan juga tentang ruang lingkup kuliah dan ada diskusi sedikit-sedikit ya. Oke. Jadi begini ya, bagaimana supaya kita tetap konsisten? Kalau dalam bahasa agama adalah istiqomah, ya kan? Istiqomah itu memang sulit, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan ya, al istiqomatu khairum min karomah. Istiqomah itu lebih baik dari karomah loh. Padahal karomah itu digambarkan kalau orang yang memiliki karomah, terutama ini biasanya gambarannya ke wali ya. Padahal karomah sebenarnya tidak hanya wali ya. Contoh, ada seorang waliullah memiliki karomah bisa Jumatan di Mekah padahal orang Indonesia dalam waktu sekejap. Hebat banget, Bu. Nah, hebat banget yang semacam itu masih dibandingkan dengan istiqomah itu 1/1000-nya. Jadi orang istiqomah itu lebih baik 1000 kali dari orang yang memiliki karomah. Itu karomah yang semacam itu, artinya kesaktian gitu ya. Karomah lainnya apa? Ada orang dihormati ya, mulia banget ya, punya misalnya auden sampai jutaan ya, kalau ngaji misalnya, itu belum sebaik orang istiqomah. Hebat kan? Nah, logikanya gimana? Logikanya begini. Contoh ya, kita beribadah 1 kali ya. Sholat 1 kali yang sama dengan 1000 sholat misalnya ya. Tapi 1 kali toh. Sampai sini paham ya? Kita sholat sunnah yang sama dengan 1000 kali atau ngaji lah ya, yang tolabul ilmi afdolu min sholatin alfa rakaatin ya. Jadi mencari ilmu itu atau ngaji itu ya, belajar itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat ya. Padahal ngaji 1 jam ya atau 1 kali. Nah, ini kan namanya dapat karomah, dapat kemuliaan 1000 kali ya. Nah, tetapi lebih utama atau afdol dari orang istiqomah. Contoh, ngajinya tadi cuma 1 kali tok, berarti dapat pahalanya cuma 1000 rakaat sholat sunnah. Paham ya? Tetapi orang istiqomah, orang tahu ngaji ya, tapi istiqomah ya, sholat baik tahajud ya, 2 rakaat atau sholat ini fardu ya, yang paling utama itu adalah sholat fardu ya, 5 kali itu yang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Tidak ada sholat yang lebih utama dari sholat fardu, paham? Ini harus dipahami nih. Kadang-kadang orang mementingkan sholat duha ya, mementingkan sholat tahajud, sholat fardunya malah tidak dipentingkan. Itu keliru ya, karena tidak ada sholat sunnah yang lebih utama dari sholat fardu. Jadi lebih baik melaksanakan sholat fardu 5 waktu, tapi tidak melaksanakan sunnah-sunnah itu, daripada ngopaini sholat sunnah tapi fardunya ditinggalkan. Sampai sini paham ya? Nah ini, sampean fardunya dilakoni terus istiqomah. Tahu-tahu di sana indallahnya ya, 1 kali sholat fardu aja melebihi dunia dan seisinya. Paham? Ya. Jadi bagi Allah itu seperti itu, sampai sujud 1 kali fardu diperintahkan Gusti Allah, gue lebih dari dunia dan seisinya. Lah kok dibanding karo sing mau 1000 tok, kan berarti lebih bagus yang istiqomah. Nah, sekarang saya logikakan dengan dunia. Sampean nabung sekali misalnya ya 10 juta ya, punya rekening 10 juta, ning nabungnya 1 kali dok seumur hidup itu dok, akhirnya sampean gunakan ya kan, buat beli ini itu beli itu, habis enggak? Habis kan? Itu karomah namanya ya, misalnya kaitannya dengan karomah atau logika dengan karomah atau analog dengan karomah. Tetapi sampean nabung rutin tiap hari pur 1.000 atau 10.000 terus sampai akhir hayat, lebih dari 10 juta hasilnya. Paham ya?
Nah, maka kemudian memang sampean kalau bertanya bagaimana caranya supaya konsisten atau istiqomah, itu bagus sekali. Logikanya ini tadi ya, karena istiqomah adalah lebih baik dari 1000 karomah. Ya, caranya gimana? Yang pertama ya kita sebagai manusia berdoa ya, memohon istiqomah kepada Allah. Doanya gimana? Allahumma inna as'alukal huda wa taqwa wal istiqomah wa husnal khotimah. Jajal balik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wa taqwa wal istiqomata wa husnal khotimah. Artinya ya Allah berikan aku hidayah atau petunjuk, dan berikan aku takwa, ketakwaan ya, dan istiqomah atau kekonsistenan ya, istiqomah itu namanya, dan husnul khotimah. Tuh jangan lupa ya, doa itu minimal sehari semalam ya 1 kali, syukur-syukur 5 kali sehabis sholat. Orang sehabis sholat ya seelingnya lah ya, minta istiqomah, harus berdoa itu satu. Yang kedua, resep sing paling penak apa? Allahumma paksa. Ngerti? Jadi ternyata resepnya cuma Allahumma paksa. Kenapa? Kalau nggak dipaksa sulit orang istiqomah, ya kan? Ada aja halangannya, ya kan? Mau sholat jamaah istiqomah ya, halangannya apa? Ya kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang males ya, kadang-kadang capek, ya kan? Kadang-kadang sakit. Tapi orang istiqomah, kenapa lebih baik dari 1000 karomah? Karena sakit dia dipaksa lah bisa melakukan iki masjid kan gitu. Nah terus apalagi capek, capek nggak seberapa dibanding dengan ridho Allah kan gitu ya. Aku harus menyat malah donga, ya Allah hilangkan capekku untuk meraih sholat itu ya. Jadi memang resepnya itu 2. Terus yang ketiga yaitu terus ya, apapun halangannya terus, baru nanti istiqomah walaupun sulit. Nah ketika nggak bisa terus jenenge manusia orang sing bisa kayak gitu terus ya, ya paling enggak itu tadi ya yang fardu-fardunya ya, yang fardu-fardu pokoknya kalau sholat fardu capek apapun bahkan sakit, ketika masih bisa isyarah walaupun hanya dengan mengadipkan mata tetap sholat gitu ya. Itu cara untuk istiqomah, karena semua orang itu pasti akan sangat sulit istiqomah. Ada lagi ada aja ya, apalagi kalau seusia saya, ibu-ibu ya sudah banyak kewajibannya ya kan ya, mau jamaah saja kadang-kadang pas sudah jamaah lama ya kan, tahu-tahu setiap mau jamaah mules bisa ya, tapi kalau orang istiqomah habis mules ya jamaah gitu ya. Nah sudah tidak mules, tidak malas ya, tidak sakit, ada lagi halangan apalagi dilalah itu tadi ya, misalnya sakit itu ya, sakit. Kalau sakit kan beda lagi, artinya itu halangan yang tidak ringan ya, tiba-tiba sakit ya, itu memang seperti itu. Jadi kalau bahasa yang lebih menyalahkan makhluk lain ya setan gitu ya, setan anak-anak baik ya. Wong istiqomah sengite pol setan, karena istiqomah itu fadilahnya sangat besar ya, melebihi karomah 1000 kali. Maka anak-anak baik ya, anakun sakit, anakun walaupun sakit ya, kalau menurut suami saya nggak usah apa-apa nyalain setan, sakit-sakit sendiri setannya yang disalahi. Tapi kan ya memang setan juga berperan seperti itu kan, ya kan? Berperannya apa? Ini kalau ada orang sakit, setan tuh senang banget, suruh putus asa ya, suruh terus sakitnya, suruh semakin lama semakin parah. Nah endingnya yang terakhir naudzubillah, suruh putus asa. Orang kalau putus asa kan melakukan kemurtadan ya kan, melakukan kekafiran, itu naudzubillah. Ada kan naudzubillah ya, naudzubillah sebenarnya diuji sakit lama banget, akhirnya putus asa, akhirnya melakukan hal yang dilarang oleh Allah kan gitu ya. Ya macam-macam hal yang dilarang ya, anak minta sembuh ke setan ya, anak naudzubillah mengakhiri hidup kan gitu ya, naudzubillah mindzalik, itulah setan. Makanya memang kiai yang bilang jangan apa-apa menyalahkan setan ya bagus, karena itu kembalikan segalanya pada diri
sendiri, terutama hawa nafsu ya. Nafsu buruk kita pasti mengajak kepada keburukan, paham ya? Tapi orang yang mengatakan bahwa segalanya itu ada perannya setan juga bagus. Bagusnya gimana? Memang setan nggak akan pernah ya, sudah berjanji kepada Allah kan, nggak akan pernah membiarkan Adam dan keturunannya selamat ya, dan tidak akan berhenti untuk menggoda ya kan, sampai akhir hayat. Naudzubillah. Bahkan orang lagi sakaratul maut pun setannya banyak banget mengelilingi ya. Jadi makanya sering orangnya kelihatan soleh dan sebagainya, takwa, meninggalnya juga banyak hambatan kan. Itu setan ya, orang takwa ya seneng banget kan digoda benar-benar kan gitu. Nah makanya doa itu tadi ya, minta hidayah ya, petunjuk, minta jadi orang takwa, minta istiqomah dan husnul khotimah. Satu doa kena semuanya, empat-empatnya. Semoga kita juga mendapatkan empat-empatnya semua dan keturunan kita sampai akhir zaman. Allahumma